Hai, my beautiful tribe, my beautiful soul, apa kabar? Kita ketemu lagi di Sister Atenia dan ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah yang aku janjikan. Kita akan reading lagi di tempat ini ketika kita dimanjakan dengan keindahan dari the universe, yaitu kamu bisa melihat keindahan alam, maka akan selalu ada hal yang tidak seperfect biasanya, terutama dari sisi noise atau suara. Oke, karena untuk melihat keindahan aku tidak bisa menutup semua akses dari suara-suara yang masuk. So kita berada di sini untuk melihat, apa yang the universe punya, sebuah tanda yang ingin diberikan oleh the universe kepadamu tentang 3 tahun dari sekarang. Kehidupanmu 3 tahun dari sekarang. Aku sudah punya 3 kristal di sini seperti biasa, dan semua kristal ini tersedia di Instagram terotenia.id. Jadi jika kamu merasa terhubung, mulai ketarik sama kristal, silahkan untuk berkunjung ke sana, melihat koleksi kristal dan mana di antara sekian banyak kristal yang menyimpan ratusan juta atau bahkan miliaran tahun energi dari ibu bumi ini yang terhubung denganmu dan bisa menjadi your best support system untuk perjalanan jiwamu. Kristal yang pertama. Aku memilih kristal ini untuk kristal yang pertama. Ini adalah pink flower agate, tapi kelebihannya adalah semuanya quartz, ya. Lihatlah bentuk bunga di sini. This is natural, 100% natural. Grup 1. Lalu kita akan melihat grup 2. Ya. Ini juga dari agate, tapi dia adalah blue agate dengan citrine druzy atau druzy berwarna kuning. Grup 2. Take your time. Lalu ini untuk grup 3. Ini adalah carnelian. Carnelian ini termasuk dalam keluarga agate, jadi masih keluarga agate. Dengan cahaya natural, ya, backlight, tapi aku merasa ini justru dapat menampilkan kecantikan dari sisi yang lain. Ini untuk grup 3. Kita akan mulai dari grup 1 terlebih dulu. Untuk kamu yang memilih flower agate 3 tahun dari sekarang, apa yang ingin the universe sampaikan kepadamu? This is general reading. Jangan paksakan, tidak akan 100% resonate ke kamu karena ada energi dari banyak orang yang aku tarik di sini. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Dan pahami kata demi kata, sign tanda yang diberikan oleh the universe dengan penuh kebijaksanaan. Grup 1. Ketika melihat sekelilingku, aku fokus pada awan. Grup 1. Aku fokus sekali pada awan. Jadi beberapa di antara kamu mungkin sangat suka melihat awan. Kamu suka menengadahkan wajah kamu ke langit untuk melihat bentuk-bentuk awan, kedamaian, ketenangan kamu dapatkan di sana. Seperti mungkin satu di antara kamu mempertanyakan, ada apa kehidupan di atas sana atau di dunia yang lain selain di bumi ini. Universe energy and also spirit guardian angels, please help me. Thank you. Kartu pertama yang kamu dapatkan adalah this one, Knight of Pentacles. Ketika kartu ini muncul, maka ada satu
satu sense atau rasa yang aku dapatkan begitu spesifik, terutama terkait dengan ini adalah hasil. Apapun yang perlu kamu ketahui dari reading kali ini tentang 3 tahun dari sekarang, ini adalah hasil dari kesabaran kamu dan ketekunan kamu dalam meniti satu demi satu tahapan pelajaran jiwa di dalam kehidupan kamu, dengan segala rintangan, dengan segala tantangan, tapi kamu sadar betul bahwa kamu terus melangkah. Dan ini yang kamu dapatkan. Ini karena kamu setia pada kebenaran, kejujuran, dan kerja keras. Kau percaya bahwa kerja keras akan menghasilkan sesuatu, ya. That's why di sini Knight of Pentacles. Ini adalah sebuah proses yang aku tidak bilang pelan, tapi aku merasa ini adalah proses yang indah ketika seseorang tahu bahwa hasil tidak selalu datang cepat, tapi dengan penuh keteguhan dan ketekunan dia terus melangkah, dan itu adalah kamu. Oke, jadi energi dari Knight of Pentacles ini yang aku dapatkan adalah itu, ya. Perhatikan, tidak harus besar, tapi keteguhan dan ketekunan kamu membawa kehidupan kamu jauh lebih baik di 3 tahun dari sekarang, dan kita akan melihat di mana kamu berada 3 tahun dari sekarang. sih. Oke. Knight of Wands, Queen of Wands dan Knight of Pentacles. Ini adalah sesuatu yang bagiku terasa seperti luar biasa, ya. Kenapa luar biasa? Karena begini, ketika seseorang mengizinkan dirinya untuk berproses, tidak harus cepat, tidak harus instan, segala sesuatu yang dia dapatkan ini bersifat lebih abadi, momentum demi momentum, atau satu demi satu kejadian dipetik pelajarannya. Dan ibarat kata, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang instan dengan sesuatu yang didapatkan melalui proses yang begitu indah karena melibatkan energi dari the universe, melibatkan energi dari dirimu sendiri, dan kamu mengizinkan diri kamu untuk belajar banyak dari kehidupan ini, maka inilah yang kamu dapatkan. The Queen of Wands adalah seseorang yang ada di sebuah titik di mana rasa hormat, disegani, kemudian dihormati, ini bukan lagi karena seberapa kamu punya sesuatu, which is kamu punya segala sesuatu itu, tapi nilai atau value yang kamu dapatkan 3 tahun dari sekarang di mata orang lain, kemudian kamu pantas dihargai, kamu pantas dihormati, bukan karena materi, ya. This is something deep, karena ketahuilah, untuk dipuja, untuk dipuji oleh banyak orang karena kita ini punya status sosial tertentu, karena kita ini punya status ekonomi yang barangkali lebih tinggi daripada orang lain, itu mudah didapatkan. Dan biasanya rasa respect yang didapatkan dari itu adalah rasa respect yang fake. Artinya, ya, mereka menghormati karena sesuatu yang material yang sifatnya adalah sementara. Tapi ini berbeda, ya. 3 tahun dari sekarang yang membuat kamu dihargai, dihormati, disegani, dan dilihat orang sebagai seseorang yang patut untuk diteladani, menginspirasi, dan patut untuk diapresiasi. Segala hal yang sudah dijalani adalah karena kamu punya nilai itu dari dalam diri kamu. Kualitas dari seseorang yang patut untuk, memang layak untuk dihormati, memang layak untuk dihargai. Oke? Dengan segala pergulatan kehidupan, dengan segala perjuangannya. This is nice. Karena itulah kenapa aku bilang, ya, ini adalah seseorang yang dilihat oleh banyak orang, dia berproses betul-betul dari nol, betul-betul dari seseorang yang bahkan mungkin tidak berada di jalan ini, ya, yang pernah melakukan kesalahan, yang pernah tidak mengambil keputusan-keputusan yang baik, bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain, tapi belajar dari itu, yang barangkali pernah dicemooh oleh orang, yang barangkali pernah diragukan kemampuannya oleh orang lain, tapi kemudian kamu membawa diri kamu ke sebuah tingkatan yang jauh lebih tinggi lagi, dan tingginya ini menjadikan diri kamu menjadi dekat sekali dengan sang sumber. Ya, kamu mengizinkan cahaya dari dalam diri kamu untuk terpancar keluar, dan ini dirasakan oleh orang-orang. Ya, effortless, aku merasa. Tiba-tiba seperti semua berkonspirasi untuk menempatkan kamu ada di posisi ini, terutama di 3 tahun mendatang. Dan satu hal lagi, ini bukan hanya tentang validasi dari orang lain, ya. Grup 1, ini juga tentang
kamu yang memberikan diri kamu izin untuk sembuh, diri kamu izin untuk mencari jalan jiwamu. Disitulah kamu bertemu dengan your life purpose. Tapi apa yang kamu dapatkan dari orang-orang di sekeliling kamu, rasa hormat, disegani, dihormati, itu bukanlah kebahagiaan tertinggimu, karena hal terbaik yang kamu dapatkan dari proses ini adalah kamu begitu mudah, kamu begitu expert dan ahli dalam mensyukuri dan bergembira atau bahagia atas kehidupan kamu. Okay? Look at that. Anyway, aku suka dengan cara bagaimana kartu ini mulai dari blur kemudian menjadi lebih jelas. This is nice ya. This is something magic, aku merasa. Okay, grup 1. Look at that. This is so beautiful. Kemenangan ini adalah sebuah kemenangan yang kamu proses. Jadi tidak serta-merta. Hanya saja karena kamu begitu menikmati hari-hari kamu. Itulah kenapa aku mendapatkan energi di mana semuanya terjadi effortless. Kamu ngerasa apa yang aku lakukan sehingga aku mendapatkan keajaiban ini, atau aku berada di sebuah situasi yang begitu menyenangkan dan mendamaikan ini. Oke, jadi aku pick up energi itu karena kamu tidak benar-benar menyadari bahwa kamu dengan segala tantangan yang sudah kamu hadapi, kamu berproses, dan bahkan prosesnya sebetulnya terasa seperti pelan tapi pasti. Tapi karena kamu mensyukuri setiap pelan tapi pastinya itu, dan kamu merasa bahwa kayaknya nggak terlalu susah ya untuk ini, gitu. Oke? Kita lihat lagi. Terkait dengan your life purpose, your soul mission, 3 tahun dari sekarang, for sure aku merasa kamu berada di jalan itu dan kamu sudah melaksanakan your life purpose, atau kamu hidup di dalam momen-momen dimana kamu mengupayakan untuk selalu berada di sana, ya. Nine of Swords here. Also di bottom of the deck. Ini adalah sebuah momen di mana kamu begitu fokus dan tidak membiarkan satu orang pun mendistraksi. Kamu membangun sebuah benteng agar tidak satu orang pun atau situasi apapun di luar sana mengganggu konsentrasi kamu atau fokus kamu pada jalan jiwa kamu. Kenapa harus membangun benteng seperti ini? Karena selalu ada temptation, karena selalu ada godaan untuk kita tidak bersyukur, untuk kita mudah jenuh dan sebagainya. Karena ketika kita ada dalam fase di mana kita berada di jalan spiritual, ya, akan selalu ada banyak momen yang menarik diri kita dengan segala tantangan-tantangan yang terjadi atau yang kita alami, untuk kemudian kita menjadi dalam tanda kutip awam lagi, ya, lupa lagi tentang life purpose dan misi jiwa. That's why aku merasa kamu begitu aware tentang itu, kamu begitu sadar tentang itu, kamu tidak membiarkan energi-energi negatif yang ya draining, yang melelahkan, yang membuat kamu kehabisan energi ini hadir dalam kehidupan kamu. Oke, bagi orang lain mungkin terasa seperti sedikit angkuh, tapi ini sudah menjadi hukum alam, ya. Semakin tua, semakin bijaksana, semakin kesini, circle kamu akan menjadi lebih sempit. Kita semua, ya, kita akan mulai melihat siapa-siapa saja yang ada dalam kehidupan kita yang layak untuk mendapatkan energi kita. Kamu akan ada dalam sebuah fase di mana kamu sudah memulai itu. Kamu tidak memaksakan diri kamu untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak benar-benar satu vibrasi dengan kamu. Bukan berarti bahwa kamu tidak mau berbuat baik, tapi aku merasa ini adalah tentang kamu yang, ya, kamu begitu peka dengan energi. Kamu betul-betul memasukkan nutrisi yang baik ke dalam diri kamu, baik dari sisi makanan untuk fisikmu, tapi juga makanan untuk pikiran dan juga jiwa kamu. So this is nice energy. Grup 1. Jadi, tapi ketika aku berada di grup 1 ini, aku seringkali mengendalikan diriku untuk tidak menyebut grup 3, which is aku merasa bahwa
ada beberapa di antara kamu yang memang harus melihat grup 3 karena ada sebuah pesan di grup 3 yang sangat lekat dengan kamu. Oke? Dari sejak awal aku melakukan reading untuk grup 1 ini, seringkali aku mau slip tongue untuk berbicara tentang grup 3. Ya, kita akan bertemu di grup 3 juga, grup 1 atau beberapa di antara kamu baru saja hadir dari grup 3. So let's see. Sebelum ke grup 3 for sure, karena aku tidak akan mematikan video ini, kita akan menuju ke grup 2. Kamu yang sudah memilih kristal Blue Agate dengan Citrine Druzy di grup 2, seperti warna dari laut, langit yang sekarang ini sedang kita lihat, itu adalah vibrasi yang dipancarkan oleh kristal yang kamu pilih. Dan terlalu banyak warna biru, hampir semuanya warna biru di sini. Yang tidak kamu lihat mungkin beberapa kapal lain yang berwarna biru juga. Dan ketika kita berbicara tentang blue color, maka kita berbicara tentang throat chakra. Beberapa di antara kamu adalah orang-orang yang mahir atau expert dalam public speaking. Kamu punya public speaking skill yang bagus, atau kamu adalah orang yang seringkali harus tampil di media sosial. Kamu adalah seseorang yang di komunitas kamu atau di pekerjaan kamu adalah orang yang bekerja dengan communication skill yang kamu punya, atau justru satu atau dua di antara kamu, ini adalah sebuah bacaan di mana 3 tahun dari sekarang kemampuan komunikasi kamu yang sedang begitu kamu fokuskan untuk kamu kembangkan, atau minimal kamu sedang fokus di situ agar tahu bagaimana caranya speak up for your truth, ya, berbicara untuk kebenaran dirimu. Ini kamu step by step kamu tingkatkan, dan kamu akan berada dalam sebuah fase di mana kamu menjadi seorang yang lebih easy atau lebih mudah ketika harus dealing dengan komunikasi, apakah itu komunikasi kamu dengan orang lain ataukah komunikasi kamu dengan dirimu sendiri. Oke? Here we go. 6 of Wands. Grup 2, ini yang aku dapatkan, ya. Ketika mendapatkan 6 of Wands, maka ini adalah sebuah tanda bahwa yang aku sampaikan, kamu berada di sorotan, atau kamu ini adalah orang yang sering menjadi pusat perhatian, atau kamu ini memang sering berbicara di publik untuk suatu hal, apakah itu di lingkungan pekerjaanmu, apakah itu di lingkungan sosial, di lingkungan pertemanan, atau dimanapun kamu berada. Atau ya, kamu ditakdirkan untuk berada dalam situasi ini, tapi kamu sedang mengupayakannya. Dan 3 tahun dari sekarang, ini adalah tempat di mana kamu berada. Jadi beberapa di antara kamu mungkin bekerja dengan dunia, apakah itu entertain, terkait dengan seni, tapi untuk dilihat oleh orang lain, ya. Itu intinya. Energi yang aku pick up begitu besar. That's why di sini, ya. Even 6 of Wands di sini, aku melihat ini seperti standing mic, ya. Aku melihat ini seperti standing mic. Oh ya, aku memakai cincin aquamarinku. Dan ketika kita berbicara tentang aquamarine, maka ini adalah fase kehidupan di mana kamu begitu banyak kebahagiaan, ketenangan, ada kesuksesan di sana yang luar biasa. Inilah yang aku sampaikan. Kenapa sebelum kartu ini terbuka, ya, ada tepukan tangan dari orang-orang, ada bukan tepukan tangan tapi tangan-tangan yang menjulurkan dan menunjukkan bahwa ada banyak orang yang melihat kamu. Maka disinilah kamu berada. Oke, disinilah kamu berada 3 tahun dari sekarang. Menunjukkan dirimu kepada dunia. Either kamu memang berada di spotlight saat ini, atau kamu merupakan seseorang yang cukup dikenal oleh banyak orang, populer, apakah kamu di YouTube, apakah kamu di Instagram. Tapi aku merasa bahwa profesi kamu atau apa yang kamu lakukan, proyek kamu ini terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan publik, sesuatu yang berhubungan dengan banyak orang, kalau nggak mau disebut publik, ya. Oke, kita akan ambil lagi. Dan beberapa di antara kamu kreatif,
kamu begitu Sesungguhnya kamu begitu didengar jika kamu mau berbicara dengan intention yang baik, dengan ketulusan. Aku mendengar seluas samudra. Four of Pentacles here, look at that, ya. Ini mendatangkan financial stability, okay? Pekerjaan kamu atau profesi kamu, apapun yang sedang kamu kerjakan, ketika kamu mengizinkan diri kamu untuk tampil di publik atau mengizinkan diri kamu untuk all out dengan apa yang sedang kamu upayakan, terutama terkait dengan seni, terutama terkait dengan public speaking, communication skill, ini akan berujung pada stabilitas finansial yang baik. Jadi kalau kamu mempertanyakan, apakah yang aku lakukan ini akan mendatangkan income yang cukup atau financial security atau secure dalam hal keuangan, maka jawabannya adalah iya. Ya, 3 tahun dari sekarang aku merasa. Jadi ini sesuatu yang atau sebuah journey atau perjalanan yang aku merasa barangkali 1 atau 2 orang di antara kamu mempertanyakan ini, aku bisa nggak ya? Oke, aku bisa nggak dengan era yang sekarang ini mengejar sesuatu atau mendapatkan sesuatu dengan skill? Ya, catatannya begini, kamu tahu bahwa kamu punya skill, apakah itu dalam hal seni, komunikasi, dan sebagainya. Kamu tidak membatasi lagi diri kamu menunjukkan dan optimal dengan apa yang kamu pelajari, dengan apa yang kamu tahu bahwa itu bakat kamu, ya, skill yang kamu miliki. And then kamu all out dengan itu, kamu menunjukkannya, kamu tidak ragu-ragu ketika melakukannya. Ketika kamu diberikan sebuah project, kamu tidak menolaknya karena merasa kamu tidak cukup pantas, atau kamu tidak cukup baik, atau kamu tidak cukup mumpuni. Ya, ketika orang datang kepadamu bertanya tentang sesuatu, tentang sebuah kemungkinan untuk bisa kalian berkolaborasi misalnya, barangkali beberapa waktu yang lalu kamu menolaknya, atau kamu merasa kamu tidak cukup bagus ketika melakukan apa yang orang lain lihat itu, kamu tidak cukup mampu, sehingga ketika kamu merasa bahwa kamu tidak cukup mampu dan kamu dengan penuh kesopanan bilang bahwa sepertinya aku belum cukup bisa untuk proyek besar itu dan sebagainya, no, kamu tidak melakukannya lagi. 3 tahun dari sekarang kamu merasa all out dengan itu. Ini adalah sebuah gift, ya, tangan kamu, aku melihat seseorang menggambar, aku melihat tangan kamu beberapa membaca kartu dengan cukup baik, beberapa seperti punya energi healing yang luar biasa untuk menyembuhkan orang lain, either itu dengan reiki dan sebagainya, ya, dengan energi di dalam diri kamu, terutama dengan tangan kamu bekerja. Apakah kamu ada dalam seni, apakah itu make up, apakah itu kamu decoration cake, apakah itu kamu memasak, apakah itu kamu menggambar, apakah itu kamu melukis, ataukah kamu bernyanyi sekalipun, karena kita berbicara tentang throat chakra. Apakah kamu berbicara di depan publik, ataukah kamu harus berbicara di depan kamera untuk menyampaikan sesuatu yang baik, untuk didengarkan oleh orang lain. Itu kamu lakukan dengan tidak setengah-setengah, oke? Tapi juga dengan tidak hanya mengandalkan viral, oke? Ketika kamu bekerja dengan intention dan kamu tahu bahwa setiap apa yang kamu katakan di publik terutama itu membawa karma untuk kehidupan kamu, maka kamu betul-betul berdoa dan memilah apa yang mau kamu sampaikan kepada orang lain, ya. Bahkan ketika kamu tahu bahwa itu punya potensi untuk mengganggu orang lain, atau orang lain gak enak dengerin ini, kamu akan berusaha untuk oke, kita mundur, aku mundur dulu untuk berpikir dulu sebelum berbicara atau mengucapkannya. Apakah kira-kira ini membawa karma baik atau buruk ke dalam kehidupanku atau tidak? Apakah ini bermanfaat atau lebih banyak tidak bermanfaatnya bagi orang lain? Ya, it's all about legacy. Pemikiran kamu begitu mendalam, ya. Ini adalah sebuah proses pendalaman life purpose, aku merasa grup 2 ini. Dan dalam proses ini grup 2 aku merasa, as always, grup 2 kalian adalah orang-orang yang begitu dekat dengan aku sebagai keluarga jiwaku. Semuanya dekat, tapi aku merasa keterikatan kalian barangkali intens berkomunikasi denganku.
kalian adalah salah satu dari keluarga jiwa yang sangat aktif di Instagram ketika kita sedang berbicara tentang kristal, ataukah kita punya secara personal sudah pernah bicara, sudah pernah bertemu dalam sesi coaching. Oke. Ada ketenangan, ada kedamaian. Itu yang akan kamu dapatkan. So, di bottom of the deck, oke. Di bottom of the deck ada Five of Swords, ya. Ini adalah sebuah pengingat atau reminder bagi orang-orang sukses di bidangnya. Karena ketika seseorang merasa begitu mumpuni, begitu pandai, begitu ahli dalam sesuatu, seringkali dia tidak sadar dia mengecilkan orang lain di sekelilingnya, atau tidak sengaja, tidak sadar dengan kata-katanya menyakiti hati orang lain, atau dia membuat orang lain secara tidak langsung merasa mereka tidak lebih baik, ya. Itu adalah sesuatu yang menjadi pelajaran. Oke, ini sebuah pengingat agar ketika kamu berada di atas angin atau di atas awan, ya, setinggi itu, agar kamu tidak lupa terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kamu, sehingga mereka tidak perlu merasa kalah dengan kemenangan kamu atau dengan kesuksesan kamu. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang ada sebuah momen puncak dalam kehidupan ketika kamu menggapainya, kemudian kamu tidak merangkul orang-orang di sekeliling kamu, which is aku merasa 1 atau 2 orang sekeliling kamu yang setia menemani kamu dalam suka dan duka, kemudian merasakan itu, merasakan kalah, atau merasakan diabaikan, atau merasakan ya kamu lupa gitu intinya, ya. Ini sebuah reminder agar itu tidak perlu terjadi. Setinggi apapun atau dimanapun tempat kamu 3 tahun dari sekarang, karena aku merasa ini puncak sekali, kamu tidak melupakan orang-orang yang berada di masa-masa kritis atau berada dalam perjalanan kehidupanmu dan setia menemani kamu dalam suka dukanya, yang selalu berproses dengan kamu, bertumbuh bersama dengan kamu, ya. Mudah untuk mendapatkan orang-orang yang mencintai kamu di fase ini, karena semua orang yang dulunya pergi akan hadir. Semua orang yang dulu tidak menganggap kamu kemudian datang berbondong-bondong untuk mendapatkan pengakuan bahwa eksistensi mereka ada, bahwa kamu menyadari eksistensi mereka ingin SKSD, mereka ingin dekat dengan kamu. Tapi ketahuilah, ya, orang di sini yang menemani kamu dalam suka dan duka itu adalah sebenar-benarnya orang yang memang dalam kehidupan sekarang adalah gift untukmu. Jadi jangan lupakan orang-orang itu dalam kehidupan kamu, oke? Orang-orang yang mensupport kamu, tidak selalu menyenangkan memang kehadirannya dalam kehidupan kamu, tapi aku merasa lebih banyak sisi positifnya. Oke, grup 2 itu adalah reminder untukmu. Tapi overall energy 3 tahun dari sekarang, aku merasa ini puncak. Beberapa di antara kamu mungkin tidak sampai 3 tahun dari sekarang kamu mendapatkan puncak. Apakah itu puncak karir, apakah itu, ya, ini yang disebut sebagai pinnacle, aku merasa. Tapi ketika berada di puncak karir, maka sudah pasti kamu mendapatkan sebuah tantangan, atau kamu sudah lulus dari tantangan-tantangan yang luar biasa. Ya, tantangan-tantangan yang disebutnya tantangan yang puncak juga. Oke, so be ready. Grup 2. Kita ke grup 3, oke. Carnelian Agate. Carnelian Agate biasanya warnanya kalau nggak merah yellow, tapi ini lebih dark, ya. Ada vibrasi dari warna brown ini
yang aku dapatkan sebuah reminder agar kamu lebih grounded, ya. Itulah kenapa aku merasa bahwa grup 3 dan grup 1 begitu terpaut, ya. Ada Nine of Wands di sini, dan ini juga aku tarik kartunya di grup 1. Bahkan ketika aku membacakan grup 1, aku slip tongue seperti selalu ingin mengatakan grup 3, grup 3, grup 3. That's why here. Sebuah proses panjang, aku tahu, grup 3. Sebuah proses dimana kamu banyak. Jadi gini, kalau sebelumnya aku merasa bahwa kamu begitu takut kehilangan sesuatu, atau kamu begitu takut kehilangan seseorang, maka 3 tahun dari sekarang ini adalah sebuah proses di mana kamu begitu percaya diri dengan diri kamu, berdiri untuk diri kamu, melindungi diri kamu sendiri, dan kamu tidak takut berdiri sendiri karena kamu tahu bahwa kamu sudah sekuat itu. Oke? Karena kamu punya the universe, kamu punya Tuhan, kamu tahu bahwa kamu dilindungi, kamu dijaga. Hanya kamu aware sekali dengan energi-energi yang ada di sekeliling kamu. Energi-energi yang negatif yang tidak sembarangan untuk kamu izinkan berada dalam kehidupan kamu. Dan di fase ini adalah fase yang begitu kamu memilih sekali siapa saja orang-orang yang layak untuk berada dalam kehidupan kamu, atau energi apa yang layak untuk mendapatkan atensi dari kamu. Kamu juga dapatkan Page of Wands here. Tiga tahun dari sekarang, grup 3. Ada sesuatu tentang feel free atau merasa bebas dengan pilihan-pilihan kehidupan kamu. Ada masa depan yang cerah, oke? Tapi ini juga sebuah penanda bahwa kamu lebih mengeksplor kehidupan kamu lebih bahagia dengan pilihan kehidupan kamu yang barangkali untuk beberapa saat kamu merasa dikekang atau kamu merasa tidak bisa melakukan ini dan itu, tapi kemudian 3 tahun dari sekarang kamu mengizinkan diri kamu untuk menjadi begitu bebas menentukan apa yang kamu merasa butuh untuk kamu jalani sekaligus bagian dari menyelesaikan life purpose atau soul mission. Ya. Look at the cycle here. Kamu membebaskan diri kamu untuk berpetualang. Even jadi energinya ini energi traveling. Energinya ini energi di mana kamu ingin menjelajah dunia. Kamu ingin dunia bukan hanya dunia dalam konotasi kamu ingin melihat keindahan alam dari satu negara ke negara lain, atau dari kamu ingin mengeksplor atau dari satu kota ke kota lain, atau banyak tempat-tempat yang ingin kamu kunjungi, tapi juga dunia yang belum kamu coba, dunia spiritual, dunia di mana kamu menentukan jiwa kamu berada di kelas berapa. Oke? Dan salah satu jalan untuk menuju ke sana yang kamu lakukan adalah menikmati alam, keindahan, tempat wisata. Ya, traveling ini begitu lekat dengan grup 3 ini. Beberapa kamu suka sekali dengan laut, oke? Beberapa melakukan perjalanan dengan kapal. Tapi kamu begitu terhubung dengan air, ya. Barangkali kamu punya elemen air. Dan kamu merasa tenang, damai ketika berada di sekeliling laut atau pantai. Kamu suka sekali. Dan kamu untuk 1 atau 2 orang, salah satu penjaga kamu, salah satu leluhur kamu itu adalah seseorang yang berkuasa di air. Oke? Ini hanya untuk 1 orang saja spesifik, ya.
King of Swords. Seseorang yang powerful, punya jabatan, punya kekuasaan, tapi juga punya kecerdasan dan kebijaksanaan yang lebih daripada sekedar apa yang kita lihat bahwa kamu punya uang, kamu punya kekuasaan, atau kamu punya pengaruh. Ya, ini seseorang yang begitu fokus dengan kehidupannya. Jadi, even kamu adalah seorang empath, kamu berusaha untuk rasional dengan pilihan-pilihan kehidupan kamu di 3 tahun dari sekarang. Dan ketika seseorang merupakan King of Swords, ini adalah seseorang yang dia mengontrol kehidupannya dengan sangat baik, karena dia tidak segan untuk meng-cut off orang-orang yang memang tidak dibutuhkan, energi-energi yang tidak diperlukan. Oke? Dan aku melihat energi petualangnya begitu besar di sini. Even dalam King of Swords sekalipun. Dan biru, kemudian biru, dan di sini yellow itu adalah sebuah vibrasi yang menampilkan tentang bukan hanya kedamaian, bukan hanya ketenangan, tapi ini sesuatu yang cerah di depan sana. Oke? Kamu akan punya pengaruh. Orang-orang di grup 3 ini akan banyak punya pengaruh. Dan kenapa ada banyak burung juga di King of Swords ini? Itulah kenapa sebelum kartu ini muncul aku merasa kamu akan menjadi seseorang yang sangat menikmati hidup kamu dan menghabiskan usiamu dengan traveling, jalan-jalan. Itu akan sangat-sangat menyenangkan bagi kamu. Kamu memang menginginkan itu, kamu memang membutuhkan itu untuk jiwa kamu, untuk jiwa petualang kamu, untuk merasa free. Tapi ini yang berbeda grup 3, karena aku juga mendapatkan Nine of Swords di grup ini beberapa kali. Ya, sebelum kartu ini muncul, aku mendapatkan Nine of Swords, dan ketika aku membuka King of Swords, kartu ini bersama dengan King of Swords muncul. Inilah satu-satunya grup di mana ada 4 kartu di sini. Ya, yang lain hanya ada 3. Lalu kenapa ada Nine of Swords di sini? Ketika seseorang begitu perfeksionis, ketika seseorang begitu detail dan merasa bahwa entah pekerjaan apapun itu, apakah itu pekerjaan dari skala besar sampai kecil yang kamu lakukan, kamu merasa akan bagus ketika kamu menyelesaikannya sendiri, ya. Atau akan meminimalisir kesalahan atau keruwetan atau kepusingan ketika kamu menyelesaikannya sendiri. Ingat, ya, ini adalah PR dari orang-orang yang perfeksionis. Banyak kekhawatiran, banyak insecure atau terlalu banyak. Jadi over analyzing ini menimbulkan overthinking. Itu sudah merupakan autopilotnya. Ketika kamu terlalu sering dan terlalu detail menganalisis sesuatu dalam kehidupan kamu, tapi detail itu kamu berikan kepada hal-hal yang misalnya tidak menyenangkan atau sebuah kesalahan-kesalahan kecil, maka akan menjadi sedikit sulit bagi kamu untuk berbahagia atau fokus pada apa-apa yang bisa kamu syukuri. Maka kemampuan analytical kamu ini bisa kamu transformasikan atau kamu transfer kepada hal-hal yang positif, misalnya ya, lebih joy. Kamu dengar ketika reading ini dilakukan, ada suara anak kecil singing, teriak-teriak, ketawa-ketawa. Ini penanda dari the universe bahwa dalam kehidupan sekarang, untuk mencapai kamu menjadi King of Swords di 3 tahun dari sekarang, atau ini secara lebih utuh ya, menyatu dengan energi King of Swords, maka handle kekhawatiran-kekhawatiran itu, karena tidak ada hal yang benar-benar perlu kamu khawatirkan dalam kehidupan ini ketika kamu tahu bahwa kamu punya Tuhan atau energi kamu begitu dekat dengan energi sang sumber, atau ketika kamu mengetahui bahwa kamu tidak sedang melawan hukum alam ini. Oke? Grup 3. This is nice ya, karena ini grup yang aku merasa punya kans atau kesempatan besar untuk menjadi begitu besar, tapi di satu titik ini bisa menjadi sebuah challenge ya. Ini sesuatu yang menantang, tapi perlu untuk kamu sadari bahwa
Ketika kamu mulai meresahkan atau merisaukan sesuatu, terutama ketika malam hari, apapun itu, jika itu terlalu lama kamu biarkan, itu bisa menjadi sesuatu yang pikiran bawah sadar kamu yakini bahwa itu adalah diri kamu, sehingga energinya adalah energi yang lekat dengan kekhawatiran, dan kekhawatiran itu lekat dengan keraguan. Maka jangan sampai kemudian secara tidak sadar kamu memancarkan atau memberikan sinyal kepada the universe bahwa kehidupan kamu dominan atau diliputi dengan keraguan terhadap segala kebaikan yang disiapkan oleh Tuhan kepadamu, ya, untukmu. Grup 1, grup 2, grup 3, terima kasih sudah bersama-sama denganku menikmati pagi. Di sini pagi, ya, kamu bisa mendengarkan ini kapan saja, bisa malam, bisa siang, bisa pagi, tapi aku melakukan reading ini relatif pagi. Jadi orang-orang sedang banyak beraktivitas, orang-orang sedang mendapatkan matahari yang baik untuk tubuhnya, dan kamu bisa melihat tenangnya dan juga damainya ombak di depanku ini. Oke? Ini adalah spot favoritku ketika reading. So, aku berharap ini juga bisa kamu favoritkan sebagai pemandangan yang indah, ya, untuk bisa memberikan lebih banyak ketenangan. Dan ini sesuatu yang berbeda, agar tidak monoton di meja terus, ya. Aku kasih pemandangan yang biru-biru dengan langit yang indah. Maka kita ini akan menjadi seindah yang kita lihat, seindah yang kita rasakan, ya. Maka jangan halangi diri kamu untuk menemukan keindahan-keindahan di sekeliling kamu. Take care. I'll see you on the next video or on the next live sale di Instagram. See you. Love you.